Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Di antaranya, Sintayong disebut Mourinho-nya Asia Tenggara. Manuver kilat Timnas jelang Piala AFF U23. Klub Serie A sanjung talenta pemain keturunan Indonesia. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Jelang Piala AFF U23 2023, pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnedi memiliki analisis mengenai peluang Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 ini. Ia menilai peluang skuad Garuda Muda di ajang ini cukup besar, sebab kualitas Timnas Indonesia sudah setara dengan Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Akan tetapi kesiapan akan menjadi hal yang utama bagi kontesan Piala AFF U23 kali ini. Jika tak siap, maka mereka harus siap untuk angkat kaki. Di sisi lain, seperti yang kita tahu, Sintayong saat ini masih terkendala dengan masih ada pemain yang belum bisa bergabung dengan pemusatan latihan di Jakarta. Meski tidak dibebani target, tentu semua orang tak mau Garuda Muda babak belur di ajang tersebut. Media Vietnam menyoroti kiprah Sintayong sebagai pelatih kepala di tim nasional Indonesia. Mongda.com.vn menilai bahwa skuad Timnas U23 Indonesia memiliki pengalaman yang lebih unggul atas rival-rivalnya. Media Vietnam ini juga melihat komposisi pemain Timnas U23 Indonesia, di mana media Vietnam ini merasa bahwa ini adalah waktunya bagi Sintayong untuk memenangi gelar juara bersama tim Garuda. Sejak mencapai final Piala AFF 2020, ahli strategi berjuluk Mourinho-nya Asia itu tak banyak membawa keceriaan bagi timnas senior dan U23 Indonesia. Kegagalan di Piala AFF U23 tentu akan merusak reputasi nama Sintayong di mata fans Indonesia. Jika Sin tidak bisa mengangkat trofi bersama U23 Indonesia di Thailand, maka kedatangan mereka akan sangat tragis. Saatnya untuk menang Sin, tulis media Vietnam. Pernyataan pelatih Timnas Indonesia Sintayong agar Piala AFF ditiadakan pun mendapatkan respon cukup menarik dari media Vietnam. Dalam hal ini, Detail247.vn seolah mendukung pernyataan dari juru racik asal Korea Selatan ini, yakni agar Piala AFF ditiadakan. Menurut media ini, pelatih asal Korea tersebut memiliki ide yang luar biasa soal ditiadakannya ajang 2 tahunan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari polemik pemanggilan pemain di tengah kompetisi Liga Nasional yang masih bergulir. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnedi menyampaikan 2 kunci penyelesaian rebutan pemain antar klub dengan Timnas Indonesia U23. Menurut Bungkus, komunikasi dan penyatuan visi jadi kunci utama penuntasan masalah ini. Menurut Bungkus, komunikasi dan penyatuan visi jadi kunci utama penuntasan masalah. Untuk itu, pengamat sepak bola ini menyarankan manajemen Timnas harus sering komunikasi dengan klub sambil membangun pengertian bahwa budaya sepak bola Indonesia itu Asia Tenggara, bukan Eropa. Lebih dari itu, menurut Bungkus, perlu adanya pengaturan ulang ihwal jadwal turnamen dan juga agenda Timnas Indonesia agar tak saling berbenturan satu sama lain. Seperti yang kita ketahui bahwa Fajar Fatur Rahman dicoret dari TC Timnas U23 Indonesia dan digantikan dengan Titan Agung untuk Piala AFF U23 ini. Hal itu pun telah dikonfirmasi oleh asisten pelatih Timnas U23 Dova Arianto. Dijelaskan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumbarji bahwa pencoretan Fajar Fatur Rahman adalah untuk keadilan di antara klub-klub Liga 1 yang melepas pemain. Jika Borneo FC melepas Fajar, maka ada 3 pemain dari Borneo FC di Timnas U23. Sedangkan kesepakatan dengan klub Liga 1 bahwa masing-masing klub melepas maksimal 2 pemain ke Timnas U23. Dengan demikian, dari Borneo FC ada nama Dava Fasya dan Komang Teguh yang masuk ke skuad Sintayong. Pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong memanggil setidaknya 23 nama untuk menjalani pemusatan latihan. Di antara pemain yang dipanggil, 3 pemain yang mencatatkan menit bermain terbanyak dibandingkan 20 nama lainnya.
adalah Bagas Kava di Barito Putra yang mana telah mencatatkan 7 pertandingan dengan 616 menit bermain. Bahkan ia sudah mencetak 1 gol. Kemudian ada nama Rizky Ridho di Persija Jakarta. Ia telah mengemas 7 laga dan 630 menit bermain. Rizky Ridho juga sudah menyumbangkan 1 gol untuk Persija. Kemudian ada nama Alfiandra Dewangga di PSIS Semarang yang juga telah mencatatkan 7 laga di Liga 1 musim ini. Bermain di posisi bek dan gelandang bertahan, ia telah mencatatkan 611 menit bermain. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong belum sempat memberikan latihan fisik untuk anak asuhnya pada TC di Jakarta, di mana latihan tersebut difokuskan hanya 2 materi, yakni taktik dan organisasi permainan. Hal ini diduga lantaran skuad Timnas U23 belum lengkap sepenuhnya, di mana sebanyak 6 pemain belum tampak dalam TC perdana kemarin. Nantinya pelatih Sintayong akan mulai latihan fisik ketika sudah tiba di Thailand. Sintayong sendiri memanfaatkan Piala AFF ini untuk melihat performa pemain-pemain baru yang bergabung di Garuda Muda. Piala AFF U23 2023 bakal segera digelar dalam hitungan hari. Akan tetapi Timnas U23 Vietnam asuhan Hoang Anh-Tuan malah mendapatkan kabar buruk dari pemainnya. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang tidak prima, sehingga membuat pemain kurang bisa konsentrasi. Bahkan Hoang Anh-Tuan akan mengecek semua kondisi pemain, baru ia akan mengambil langkah lanjutan. Hal ini tidak terlepas dari fisik pemain yang terkuras karena kebanyakan bermain di liga. Kondisi fisik yang buruk tentu menjadi kabar buruk bagi Vietnam, namun sebuah keberuntungan untuk Timnas U23 Indonesia. Untuk itu Garuda Muda harus bisa memanfaatkan keunggulan ini. Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dipastikan tidak dibawa oleh KMSK Denze dalam laga tandang ke Patro SD, yang mana merupakan laga perdana Liga Belgia 2023-2024 yang akan berlangsung pada Minggu 13 Agustus. Selain Marcelino, KMSK Denze juga tidak membawa Andreas Pegeler dan Steve De Ruyter. Disebutkan Marcel tidak dibawa ke pertandingan tersebut karena alasan medis lantaran cedera. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyanjung Asnawi Mangkualam setinggi langit. Dia yakin kemampuan anak asuhnya itu akan semakin bersinar di Jeonnam Dragon LC. Sejauh ini Asnawi sendiri sudah mencatatkan 17 penampilan bersama Jeonnam di Liga 2 Korea musim ini. Pemain berusia 23 tahun ini pun juga sudah berkoleksi 2 assist. Bahkan menurut Coach Shin, pemain asal Makassar itu sudah layak untuk tampil di kasta teratas atau K-League 1 atau Liga 1 Korea Selatan. Ia yakin ex-pemain PSM Makassar itu bisa bersaing dan mendapatkan jam terbang yang lebih. Namun Shin berpesan agar Asnawi tetap konsisten dan bekerja keras selama berkarir di Korea. Inter dan Sampdoria telah mencapai kesepakatan peminjaman pemain berdarah Indonesia Erwin Audero dengan opsi pembelian. Kehadiran Audero tentunya membuat Inter merasa lega, karena mereka setidaknya sudah memiliki 2 kiper yang bisa diandalkan setelah ditinggalkan oleh Andre Onana ke Manchester United dan juga melepas Samir Handanovic. Inter pun menyanjung kualitas dari Audero, bahwa disebutkan Audero merupakan perpaduan ketenangan antara Laut Indonesia dan Pegunungan Piedmont. Memperkuat Inter membuat Audero tetap mencicipi atmosfer Serie A mengingat Sampdoria sudah terdegradasi.